Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augisna Anggraini dari kelas 7B nomor absen 6 akan menceritakan tentang sejarah Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin adalah para khalifah yang arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslim setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat. Keempat khalifah tersebut ialah: 1. Abu Bakar Asy-Siddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi. Nama Abu Bakar merupakan gelar yang diberikan setelah ia memeluk agama Islam. Nama sebelum memeluk Islam adalah Abdul Ka'bah. Tahun masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq adalah 11 hingga 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Masa pemerintahannya hanya 2 tahun. Status hubungan kekeluargaan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar merupakan mertua dari Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah ayah dari 2 istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar dan Aisyah. Prestasi yang dicapai Abu Bakar adalah memerangi kelompok pembangkang seperti Al-Anwar Al-Ansyi, pemimpin pasukan suku Badui di Yaman, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulaiha bin Tuwailid Al-Asyadi yang mengaku dirinya Nabi, kodifikasi Al-Quran atau membukukan Al-Quran, perluasan wilayah Islam hingga ke Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims. Wafat Abu Bakar adalah: Abu Bakar meninggal setelah menderita sakit selama 15 hari pada usia 63 tahun. Cara meneladani sifat-sifat Abu Bakar adalah selalu jujur dalam setiap hal, ulet dalam melakukan suatu pekerjaan, suka membantu orang-orang yang sedang dalam kesukaran. Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki sifat kasih sayang, suka menolong, dan dermawan, jujur, rendah hati, berjiwa tenang, suka bermusyawarah, dan setia. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Umar memerintah dengan adil dan tegas. Dia juga termasuk salah satu sahabat yang pemberani. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga mulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Dia adalah putra dari pasangan Khattab bin Naufal dan Khotamah binti Hisham. Berasal dari suku Ad, yaitu suku yang terpandang kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Luwayy, yaitu keturunan ke-9 dari Umar. Di samping itu, Umar kemudian menjadi mertua Rasulullah dengan menikahnya Rasulullah dengan putri Umar bin Khattab yang bernama Sayyidah Hafsah binti Umar. Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya yaitu prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan daerah Islam, prestasi Umar bin Khattab dalam administratif dan keuangan, serta prestasi Umar bin Khattab dalam penetapan kalender Hijriah. Wafat Umar bin Khattab pada tanggal 3 November 644 atau 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Cara meneladani sifat Umar bin Khattab adalah dengan menjadikan teladan baik pada diri Umar sebagai pedoman kita dalam berperilaku sehari-hari.
Adapun akhlak mulia pada diri Umar adalah tegas membedakan yang salah dan benar, soleh, berani pada kebenaran, patuh dan mencintai Rasulullah SAW. Pemimpin yang adil, bijaksana. Umar bin Khattab memiliki sifat pemberani, sederhana, adil, tegas, loyalitas tinggi, dan tanggung jawab. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdul Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan adalah khulafa ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Status hubungan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sahabat yang menikahi dua orang putri Nabi SAW. Jadi Utsman bin Affan merupakan menantu Rasulullah SAW. Utsman juga memiliki prestasi, yaitu melakukan kodifikasi Mushaf Al-Quran, melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi, memperluas daerah kekuasaan Islam, membentuk armada angkatan laut. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Penyebab kematiannya karena penyerangan dan tempat kematiannya di Madinah, Arab Saudi. Cara meneladani sifatnya adalah dengan cara sangat dermawan dan suka membantu orang yang kesulitan, sukses dalam membuat prestasi yang baik, cerdik dan ahli mengatur tatanan negara, mempunyai sifat lemah lembut. Utsman bin Affan memiliki sifat diantaranya dermawan, sederhana, jujur, dan rendah hati, pemimpin yang cerdas dan tegas. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat kurang lebih 6 tahun mulai tahun 35 sampai 41 Hijriah. Di dalam masa pemerintahan Syadina, Ali ada dua peperangan yang terkenal, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Status dan hubungan keluarga Sayyidina Ali adalah sahabat Rasulullah yang paling pintar. Prestasi yang dicapai mengganti gubernur dua yang diangkat oleh Utsman karena nepotisme, yaitu membangun kota Kufah dan memerintahkan Abu Aswad ad-Duaili untuk membuat ilmu nahwu. Ali wafat pada usia 63 tahun, dibunuh Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat diantaranya suka mencari ilmu atau cinta ilmu, tawadhu, dermawan, dan rajin belajar. Segitu dulu cerita dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.